Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak dan Ibu yang baik dan sahabat-sahabat yang di pagi dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji, syukur mutlak milik Allah dan bersyukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara yang pagi. Dan semoga siapapun yang ikut kajian ini baik di berbagai platform yang ada, Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan keberkahan, dan semoga hari ini menjadi salah satu hari yang terbaik yang pernah Allah karuniakan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, bekal pulang ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikutnya yang setia dengan sunnah beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan, insya Allah, semoga mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar nanti, di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, sekilas mengulang materi Rabu yang lalu bahwa kita sudah membahas dua hal ya terkait dengan leadership. Yang pertama adalah bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Sayyidul qaum khadimuhum. Jadi bagi siapapun Bapak dan Ibu dengan level apapun, baik keluarga, di masyarakat, di komunitas, ataupun secara struktural di pemerintahan, maka sebenarnya hikmah dari kepemimpinan itu, seseorang yang diberi amanah terhadap kepemimpinan itu, maka sebenarnya sebagai pelayan, sebagai fasilitator, sebagai perekat, sebagai pengasuh bagi yang dipimpinnya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait hal itu. Yang kedua adalah pemimpin yang baik itu dimulai dari sikap kita untuk bisa dipimpin. Sehingga ada, kalau Adeda kemarin menyampaikan, dan ini juga menjadi slogan di Darul Tauhid, adalah siap memimpin dan siap dipimpin. Seorang pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik apabila dia siap untuk dipimpin orang lain. Karena nggak mungkin sebagai pemimpin yang baik itu dia tidak bisa merasakan dan tidak bisa peka terhadap apa yang dirasakan oleh seorang ataupun orang-orang yang dipimpin. Jadi rumusnya adalah pemimpin-pemimpin, pemimpin-memimpin, pengikut mengikuti. Jadi jangan kebalik, pemimpin mengikuti, pengikut memimpin, karena nanti jadi ada delegasi terbalik. Baik, itu dua hal yang kemarin kita bahas sekilas ya Bu, Bapak, dan saya hari ini akan share satu slide saja. Nah, karena kemarin ada pertanyaan dan ada statement dari Adeda yang sangat bagus. Apa yang menjadi prioritas dari seorang pemimpin dalam sebuah kegiatan ataupun aktivitasnya? Apa batasan-batasan prioritas itu, sehingga dengan waktu keterbatasan dan sumber daya yang ada, seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Bukan masalah, dan kadang-kadang yang diputuskan itu bukan baik dan buruk, tapi kadang-kadang baik dan baik, ataupun buruk dan buruk, ataupun pilihan-pilihan yang secara diametrikal itu tidak bisa head to head, tapi justru paralel begitu. Nah, dalam ilmu kepemimpinan dan manajemen, maka seorang pemimpin itu dibatasi oleh 6 poin ini yang dikenal dengan sarana manajemen. Jadi seorang seorang manajer atau seorang pemimpin itu biasanya dibatasi atau dia mengelola 6 poin ini. Satu adalah man atau people. Jadi seorang pemimpin itu pasti ada timnya. Nggak mungkin dikatakan sebagai seorang pemimpin kalau tidak ada pengikutnya. Tidak ada manusia, tidak ada anggota, tidak ada peserta,
tidak ada yang dipimpin. Pasti ada. Jadi yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, man-nya ini. Nah, apa kaitan leadership dengan kepemimpinan terkait dengan manusia ini? Ya, kalau kita memimpin dengan baik, maka sebenarnya pengaruh kita, pengaruh untuk menggerakkan orang, menggerakkan yang kita pimpin, menggerakkan peserta kita ataupun anggota kita, maka pasti efektif. Sehingga dari sekian alternatif yang harus kita atur, yang harus kita kelola, keterbatasan yang ada, yang paling penting adalah terkait dengan peserta ini, dengan manusia ini ataupun dengan people-nya, atau dengan anggota kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena berbeda dengan 5 sarana yang lainnya yang harus dikelola, orang ini atau pengikut ini ataupun anggota ini memiliki latar belakang, memiliki pikiran yang berbeda dengan kita, boleh jadi memiliki sarana pengambil keputusan, pola pengambilan keputusan, dan memiliki harapan dan keinginan juga, dan bisa bisa berargumentasi dengan apa yang ingin kita lakukan. Sehingga saat kita sebagai pemimpin, maka sebenarnya untuk menggerakkan orang itu dengan berbagai pendekatan, dan itu nanti ada tipe-tipe kepemimpinan yang boleh jadi minggu-minggu depan kita bahas. Namun yang paling krusial adalah saat kita berbicara kepada tim kita, kepada anggota kita yang kita pimpin ini, adalah bagaimana kita meyakinkan dan kita memotivasi agar apa? Agar orang yang kita pimpin, anggota kita ini mau bergerak bersama, begitu. Karena kalau misalnya bergerak sendiri-sendiri, bergerak secara individu, secara personal, maka sebenarnya ya tidak menjadi sebuah ikatan karena berbeda-beda. Nah, itu yang pertama ya, manusia, man-nya, people-nya ataupun anggotanya. Nah, yang kedua, yang untuk menentukan skala prioritas keterbatasan yang ada di samping sumber daya manusia, tentu saja adalah sumber daya keuangan kita, money-nya. Nah, seorang leader yang baik itu selain bisa mempengaruhi orang, bisa menggerakkan orang, bisa memotivasi orang ataupun anggota yang dipimpin, maka biasanya juga sangat apik dan teliti dalam manajerial, dalam memanage uangnya. Walaupun dia sendiri atau leadernya sendiri itu tidak bisa membuat laporan keuangan, kurang bisa membaca ataupun menyajikan laporan keuangan, tapi biasanya ada sistem, apakah dia meng-hire orang yang ahli terkait keuangan ini, seorang akunting misalnya, ataupun yang ahli di bidang keuangan. Tapi dari beberapa hal terkait dengan keuangan ini menjadi prioritas yang kedua sebagai hal yang memang menjadi penentu dari kebijakan ataupun policy yang kita ambil. Kenapa? Karena uang itu, Bapak dan Ibu, bagaikan darah yang mengalir dalam badan kita, dalam tubuh kita. Nah, kalau darahnya itu lancar, maka insya Allah kita akan sehat, bugar, begitu ya, akan bisa beraktivitas dengan baik, akan bisa melakukan banyak hal secara optimal. Tapi kalau darah kita nih di sekujur badan kita itu, darah kita ada yang ya tersumbat, kental begitu ya, atau mungkin kena kolesterol atau hal-hal yang lain yang menghambat aliran darah kita, maka kita ada simptom-simptom ataupun gejala-gejala dalam tubuh kita yang menandakan atau mencirikan ada potensi sakit. Nah, sama juga dalam sebuah organisasi dengan level apapun ataupun perusahaan, maka uang itu juga bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh organisasi kita, tubuh komunitas, tubuh perusahaan kita. Kalau uang juga lancar, maka insya Allah perusahaan itu juga biasanya insya Allah sehat, walaupun
uang ini atau finansial ini tidak menjadi indikator utama sebuah perusahaan atau komunitas atau organisasi itu lancar atau tidak. Tapi biasanya salah satu faktor yang diukur adalah terkait dengan cash. Nah, saya kira dari anggota men tadi, people begitu ya, kemudian money, mana yang lebih prioritas ya sebagai sumber daya manusianya. Nah, kemudian uang, material, means, method, ataupun market, dan market ini menjadi bagian pelengkap sarana leadership, sarana manajemen untuk mengambil keputusan dan menentukan prioritas mana yang harus dilakukan. Karena terkadang pengambilan keputusan itu bukan masalah benar dan salah, bukan baik dan buruk, tapi terkadang memilih antara baik dan baik, atau memilih yang agak buruk dengan agak buruk. Mana nih yang harus diputuskan, mana yang perlu dilakukan lebih dahulu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini menjadi perhatian utama untuk kita, seorang leader, seorang manajer, dimanapun berada, di level apapun. Nah, apa perbedaan leader dan manajer? Saya kira nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita alhamdulillah Adida sudah hadir. Kita sapa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh, Adida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gatot, sehat Mas Gatot? Alhamdulillah. Adida sehat, Qadarullah, alhamdulillah, Allah beri karunia sehat. Dan iman, Mas, Masya Allah. Bagaimana? Silakan, menambahkan, silakan. Bapak Ibu yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa seminggu lewat, terus ya udah bertambah usia dan sudah mendekati titik akhir nih, garis finish. Tapi tetap harus berbuat baik, maslahat, kebaikan, dan terus untuk membersihkan diri. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia yang saat ini dengan izin Allah menyimak berkaitan dengan leadership yang disampaikan Mas Gatot adalah pengaruh. Makanya sedikit aja Mas nambahin perbedaan leader dengan manajer. Kalau manajer bersifat memerintah yang berkaitan planning, organizing, actuating, controlling, termasuk evaluasi diserap manajer. Tapi kalau leader kepada yang sifatnya mempengaruhi dan menginspirasi. Ada kalanya manajer yang mempunyai leadership yang bagus itu hebat. Jadi manajer memerintah, tapi kalau leader menginspirasi. Nah, pengalaman Agim di pesantren Darut Tauhid, Agim seorang leader, menginspirasi terus. Tapi untuk berkaitan dengan teknis, karena kemampuan Agim seorang leader bisa menggerakkan orang yang berkemampuan teknis. Ya kalau dilihat Mas Gatot, Agim suruh ngelas mungkin nggak bisa ya. Iya, berat kelas beliau. Ngegali pondasi Agim nggak bisa. Tapi kemampuan leadership Agim membuat orang yang bergerak, orang yang bekerja, bergeraknya sepenuh hati dengan sukacita karena satu visi yang termotivasi oleh leadership-nya. Nah itu Mas yang menarik Mas. Masya Allah. Nah ini Adeda, awal mula pendirian Darut Tauhid ini seperti apa? Bisa diceritain, karena Deda yang lebih lama ya sebagai adik. Ya, saya kenal Dana Agim sudah cukup lama Mas. Karena ini kan pesantren di Darut Tauhid ini awal-awal saya terbayang tahun 90 itu belum pesantren-pesantren yang bergerak di wirausaha kan sangat jarang ya, bahkan belum ada. Tapi Darut Tauhid diletakkan sebagai
sebuah nama Darut Tauhid, rumah orang yang bertauhid, dengan entrepreneurship, leadership, dan wawasan ekologi, wawasan lingkungan, yang ini justru 20 tahun dan 30 tahun kemudian saat Darut Tauhid menginjak usianya sampai sekarang, itu banyak pesantren-pesantren, bahkan pemerintah juga mendorong kemandirian pesantren untuk bergerak di entrepreneur. Kalau dilihat dari sejarah Mas, para nabi itu semuanya pengembala. Masya Allah. Itu didikan Allah bagaimana untuk leadership, bagaimana menggerakkan, bagaimana memberi makan, memberi minum, memberikan tempat yang mau melahirkan. Jadi termasuk dipisah mana yang akan jadi bibit. Jadi mengerti sekali. Itu adalah didikan Allah untuk para nabi berkaitan dan leadership. Nah, saat yang sama qadarullah Agim juga dari kecil Mas. Agim juga pernah kecil dulu Mas. Oh gitu ya. Iya, bareng sama Adeda kelihatannya dulu kecilnya ya. Jadi apa ini qadarullah menjadi pelatih, seorang guru, asalnya guru olahraga, kemudian masuk tentara dan jadi pelatih jasmani. Makanya Agim Abdullah Gimnastiarto dari Asian Games, karena sebelum masuk tentara tahun 62 jadi juri di Asian Games. Kalau sekarang jadi SEA Games. Kemudian SD, jadi oleh Allah ditakdirkan diberi kesempatan Agim jadi pemimpin terus SD, SMP, kemudian Menwa, Komandan Menwa. Di kampusnya juga jadi Menwa yang asli nih Mas, bukan Mentretwa, ini resimen mahasiswa. Kemudian kalau apa-apa teh saya suka Agim punya gagasannya, ikut lomba cross country. Agim saya dari dulu Allah takdirkan Mas, karena apa mendidiknya Agim, saya Agung almarhum, kemudian dari Tenggen. Jadi kalau yang satu salah dihukum semua. Jadi kita teh ngejaga sekali jangan sampai ada masalah, tapi tetapnya anak manda hareureuy garelut ya pada kelahi. Tapi gitu, jadi apa teh ngedidiknya satu salah dihukum semua. Jadi sampai sekarang ikatannya sangat kuat. Ini hasil didikan apa? Dan yang menariknya lagi Mas Gatot, Agim tuh elektro, kuliah di elektro, pernah di PAP. Dan qadarullah saya Allah takdirkan dididik di PAAP, pendidikan ahli administrasi perusahaan. Jadi kalau dilihat sekarang Mas, Allah takdirkan teh gimana leader, saya manajer gitu Mas. Memang sudah ini ya, pasangannya Allah karuniakan sebagai leader dan Adeda sebagai manajer itu memang untuk saling melengkapi. Iya, ya, karena saya laki-laki Mas ya. Pasangan. Kalau perempuan namanya busangan ya. Masya Allah. Ya ini mah Allah aja takdirkan, semua Allah yang gariskan, Allah yang memberi kesempatan. Ini Mas qadarullah. Jadi Agim tuh menginspirasi dari dulu teh. Ibarat gitu, Agim bagian mancing ikan, saya bagian ngelola ikan. Tapi sekarang qadarullah adanya Mas Gatot, Pak Iskandar, adanya Papa Rudin maksudnya teh. Ini membuat lebih menarik lagi dalam dunia dakwah dan pendidikan dan sosial. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini ada di diskusi itu ada pertanyaan yang sebenarnya pro kontra ya. Apakah seorang leader itu dilahirkan atau bisa dididik? Pandangan Adeda seperti apa nih? Ada dua Mas. Ada dua, sepengetahuan saya memang born to leader, ada lahir dia menjadi seorang pemimpin. Ya betul. Model kalau menurut hemat saya sih Agim didikan Allah untuk menjadi seorang pemimpin, dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dari apa? Dari orang tua, dari enin.
yang punya jiwa bisnis, apa juga pedagang dulunya. Neneknya Agim. Berarti nenek saya juga ya? Iya, Oh iya benar, nenek iya kita. iya iya. Alhamdulillah. Agim sempat tinggal di nenek, pedagang di Pasar Kosambi. Nah ini semua Allah yang ngerancang. Allah yang ngerancang untuk adanya sebuah lembaga pondok pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah. Jadi menurut hemat saya dua-duanya Mas, ada yang born to leader, lahir untuk menjadi seorang pemimpin, ada yang lewat proses. Iya. Proses. Tapi Nah, kebanyakan lewat proses karena yang dari lahir sih hanya pilihan Allah. Walaupun semuanya kehendak Allah. betul. Nah, terkait dengan dididik ini dan dilatih, itu memang Bapak dan Ibu kita bisa biasakan dari kecil ya, bagaimana kita mendorong putra-putri kita agar jiwa kepemimpinan itu bisa muncul. Contoh kecilnya adalah mengambil keputusan untuk pakai baju. Nah, pakai baju itu kan kadang-kadang kita, bukan kita ya, saya ya, dulu sama istri itu inginnya kan anak itu pakai baju warna ini, model ini gitu ya, tapi sebenarnya untuk pilihan baju ataupun sendal ataupun apa gitu ya, atau pilih tas gitu, kadang-kadang kita justru saya yang udah pilih ini aja deh, ini bagus bagus, tapi anaknya tuh nggak suka gitu, nggak suka, akhirnya kan jarang dipakai. Nah, sebenarnya mendidik anak atau mengkondisikan anak untuk tumbuh jiwa kepemimpinannya adalah dari hal-hal yang kecil yang bisa diambil keputusan oleh putra-putri kita. Karena saat dia mengambil keputusan itulah sebenarnya lingkungan pendidikan untuk memunculkan jiwa leadership, jiwa kader untuk bisa ya tumbuh memimpin di masa datang itu sudah dimulai begitu. Termasuk juga memilih jurusan SMP, SMA atau memilih sekolah begitu. Hal-hal yang memang tidak prinsip saya kira itu kita bisa serahkan ke anak kita, ke putra-putri kita agar apa tadi yang Adeda sampaikan sehingga lingkungan ini bisa mendukung, mensupport dan putra-putri kita bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mensupport dia untuk munculnya jiwa kepemimpinan. Nah, Adeda ada ini, ada tanggapan terkait hal ini? Iya, dan itu Pengamatan-pengamatan teh Adeda. tanggung jawab orang tua, Mas. Jadi pada Ya, prinsipnya waktu masih bayi, kita 100% orang tua terutama ibu 100% mengurus bayi. Lambat laun bayi bisa pegang sendiri gelas plastik untuk minum. Lambat laun dia bisa makan sendiri. Asalnya digendong kemudian diajarkan untuk berjalan. Berkurang Mas persentasenya. Asalnya betul. 100% jadi 90, 80. Kemudian ke sekolah diantar. Mas Gatot dulu diantar nggak waktu sekolah SD kelas Ya, 1? antar. TK saya diantar, kalau SD deket rumah ya. Diantar nggak? Nggak diantar. Diantar, Ah, ditungguin. ikut duduk ibu di Iya, yang nyanyi siapa? Mas Gatot atau ibunya? nah, ibu saya yang Ibu suruh saya nyanyi. yang tepuk tangan. Pas dilihat Mas Gatotnya udah pulang duluan, tinggal ibunya aja di kelas. Saking Masya Allah. saking betahnya, saking senangnya di kelas, dia lupa kalau dia lagi nganter ya, dianya yang sibuk Iya. ya. Kemudian SMP, kemudian lambat laun berkurang terus itu Mas. Day by day peran di para orang tua dalam leadership, ngedidik leadership untuk anaknya. Makanya salah satu langkah yang bagus nih Bapak Ibu yang baik, kalau memberi uang jajan anak untuk harian kecenderungan habis. Tapi dulu Teh Betty ngasihnya ke anak itu mingguan. Kalau mingguan beda lagi Mas, si anak langsung memanage karena dia harus ngambil keputusan sendiri. Nah, pada saat ada sisanya nanti dikasih tambahan di 2 kali lipatkan. Ada bonus karena bisa menyisahkan. Jadi mikir si anak. Aduh, Jadi untuk menarik itu. bagaimana mengatur udah mulai memanage. Kemudian jangan pada saat anak kesulitan jangan diambil keputusan dibantu oleh bapak ibunya.
model mainan, membuat puzzle. Karena kesel, bapaknya anaknya lagi ke toilet, oleh bapaknya langsung dipasang puzzle-nya. Ini kan pasang puzzle teh buat anaknya, bukan buat bapaknya. Kecenderungan orang tua nggak sabar dalam mendidik anak, padahal kesabaran inilah kunci untuk mendidik anak untuk bisa ngambil keputusan sendiri. Jangan khawatir salah, nggak apa-apa ada salah, karena banyak pelajaran yang didapat dari kesalahan yang dilakukan. Betul, betul. Termasuk ini ya, pengalaman mengikat tali sepatu. Masya Allah, itu ternyata buat anak-anak itu mengikat tali sepatu itu perkara yang besar. Sehingga kita perlu ngajarin. Karena kalau tali sepatunya nggak diikat dengan benar, itu bisa bahaya, main bola, lari, dan sebagainya. Begitu. Nah, proses mendidik anak, proses kepemimpinan itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi kalau misalnya anak belajar ngikat sepatu, kemudian lama kita tungguin karena buru-buru, kemudian udahlah sama saya aja nih dek, sini diiketin sama ayah sama bunda, diikat gitu ya. Anak nggak pernah belajar untuk ngambil keputusan untuk mengikat sendiri tali sepatunya. Nah, yang kedepannya ya diikatkan oleh orang lain bisa jadi begitu. Untuk tergantung terhadap orang lain gitu. Nah, ini Adeda mengamati agar kita menghindarkan anak itu dari ketergantungan orang lain nih, Adeda punya pengalaman? Iya, diantaranya adalah kreativitas, Mas. Jadi hal yang penting sekali adalah kreativitas yang dimiliki bagi seorang leader. Sehingga Darut Tauhid, karena kreativitas muncul dari pendidikan entrepreneur. Karena seorang pebisnis harus kreatif. Kalau nggak kreatif, dilindas. Nggak bisa bersaing. Jadi makanya di Darut Tauhid dulu ada pesantren kilat khas Darut Tauhid. Jadi nah ini kreativitasnya. Jadi pesantren kilat yang biasanya ada di masjid, ya acaranya yang seperti itu, ceramah. Sekarang ada Darut Tauhid, ada di lapangan, ada badar game, ada permainan, ada segala. Jadi suasana pesantren itu lebih banyak yang berminat gitu, Mas, karena anak-anak lebih senang. Baik, ini keterampilannya adalah dengan kreativitas. Untuk kenapa orang banyak ketergantungan pada orang lain, karena biasanya sih kurang ide, kurang kreatif. Kalau kreatif kecenderungan jadi leader. Masya Allah. Baik, ini menit ke-35. Kita undang Bapak dan Ibu yang punya pengalaman mendidik putra-putrinya ya, agar jiwa entrepreneurship-nya, agar jiwa leadership-nya bisa tumbuh, berkembang dengan baik. Silahkan kami undang Bapak dan Ibu untuk bisa sharing di sini, bisa menambahkan, bisa mengkoreksi, ataupun bisa bertanya terkait dengan pengalaman dan apa yang kita diskusikan di pagi hari ini. Baik, Adeda, sebagai tambahan, jadi Bapak dan Ibu, seorang leader dan seorang manajer itu di samping tadi ya yang saya sampaikan dua hal yang perlu di manage. Pertama adalah anggota peserta ataupun orang ataupun people, yang kedua adalah keuangannya. Nah, yang ketiga adalah memang sumber daya yang kita kelola dan ada keterbatasan adalah material. Material ini biasanya menentukan dari hal-hal yang memang sarana prasarana di lingkungan kita yang diberikan amanah kepada kita. Namun jangan lupa bahwa sarana prasarana teknologi itu adalah tool, alat untuk kita bisa sukses mengemban amanah, bukan sebagai sebuah tujuan. Sarana, prasarana ataupun uang itu tadi saya lupa menyampaikan bahwa itu bukan sebagai sebuah tujuan. Kenapa? Karena kalau misalnya sebagai sebuah tujuan, maka ya kita orientasinya hanya sebatas ngejar aset, ngejar beli sarana, beli berbagai hal yang kadang-kadang itu nggak jadi prioritas untuk kita hadapkan dalam sebuah perusahaan, organisasi, ataupun komunitas kita. Tapi justru yang paling penting adalah menggerakkan orang, mempengaruhi orang, menginspirasi dan memotivasi tadi kata Adeda agar bergerak bersama-sama mencapai tujuan. Nah, tujuan ini yang paling penting yang kita gariskan, dan biasanya kesepakatan-kesepakatan yang muncul dalam sebuah komunitas ataupun dalam sebuah
perusahaan dan organisasi. Baik, begitu mungkin tambahan dari saya, Adeda. Ya silakan Mas dibuka dengan yang mau ikut serta. Ini dari Bu Zen, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih mendoakan ya. Kang Yudhistira Garut. Terima kasih. Sampai dari hal yang sederhana juga Mas, memimpin sholat berjamaah. Benar. Ya kemudian ngambil keputusan. Saya di rumah ada Garija, Gania, Gazwan. Dulu kalau jalan-jalan, anak-anak mau lewat mana nih, mau jalan kemana, suruh dilibatkan anak untuk ngambil keputusan. Kemudian sekarang mau pindah rumah, kata Teh Betty, biar anak-anak yang ngambil keputusan untuk desain interiornya, termasuk segala, biar ngambil. Nah ini dalam rangka proses pendidikan leadership juga kepada anak-anak, kepada Betul. keturunan. Betul, A. Betul. Karena memang Rabu kemarin kita sudah sampaikan bahwa seorang pemimpin itu bukan mengeluarkan produk, tapi mengeluarkan keputusan, kebijakan policy yang harus dijalankan oleh anggotanya, oleh timnya. Ya, kalau misalnya dari kecil sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemana nih tujuan, kalau misalnya berlibur ataupun memilih jalan, tadi yang Adeda sampaikan, termasuk juga saat merenovasi rumah kan ada pernak-pernik ya, pilihan cat, warna apa, begitu ya untuk di ruangan tamu, ruangan keluarga, pilihan kursi gitu ya, kemudian gelas dengan segala ya tetek bengek yang ada di Iya. dapur. Nah itu menarik begitu, hal-hal seperti itu di samping kita menghormati putra-putri kita, namun juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan itu untuk mendidik jiwa kepemimpinnya ya, Insya Allah. Iya, termasuk WC Mas. Kan ada WC duduk, Ya, WC betul. duduk, WC jongkok dan WC lesehan Mas. Mau pilih yang mana gitu. Ada jenis WC lain sekarang nggak? WC Ada lesehan. yang Masya Allah. Ya, Bu Zen, ini kuat fisik, kuat finansial, udah jelas ya Bu. Kuat fisik, kuat finansial, kuat intelektual, kuat mental, dan kuat rohani. Masya Allah, ini terima kasih nih dari karya Agim Asmaul Husna ya. Nah, memang eh, pertanyaannya begini, kalau misalnya leadership itu atau kepemimpinan itu pengaruhnya memang kalau kita meneladani dan baca sirah, pengaruhnya tidak hanya sebatas dunia. Seorang pemimpin yang hebat itu justru mengarahkan pesertanya, anggotanya itu tidak hanya sebatas tujuan di dunia, mencapai hal-hal yang sifatnya ya omset, finansial, sarana prasarana yang tadi saya sampaikan, namun juga bagaimana mendorong dan memotivasi, mempengaruhi orang itu untuk bergerak bersama agar selama di akhirat Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kan mendorong dan memotivasi, mengajar, mendidik para sahabat, termasuk umatnya sampai kita, itu suksesnya tidak hanya sukses dunia, tapi sukses akhirat. Dia selamat masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Nah, seorang pemimpin, seorang leader, seorang manajer yang baik, yang luar biasa itu bisa mendorong bagaimana orang bisa termotivasi dengan sesuatu yang boleh jadi masih belum tergambar begitu ya, belum terasakan, namun itu bisa disampaikan dengan baik. Dan salah satunya yang Agim sampaikan di berbagai kajian itu sebenarnya mengajak kita agar tidak hanya urusan dunia, tapi juga bagaimana urusan akhirat kita. Karena itu justru yang terpenting. Begitu ya, Adeda ya. iya benar Mas. Salah satu sikap dan sifat seorang pemimpin adalah integritas Mas. Iya, Jadi iya. pemimpin ini akan diikuti kalau dia memiliki integritas. Apa tuh diantaranya mampu
mampu menyelesaikan, melihat sisi masalah dan menyelesaikannya. Sehingga Agim menyampaikan, Adeda, kita bekerja itu dengan dua, satu menyelesaikan masalah, yang satu lagi adalah menggali potensi. Jadi dua pekerjaan yang inti daripada seorang leader adalah menyelesaikan masalah dan menggali potensi. Ada kalanya leadership yang kurang bagus, konflik yang jadi besar, Mas, sehingga kesibukan sehari-harinya adalah mengatasi masalah, bukan menggali potensi. Tapi qadarullah, syariatnya lewat Agim leadership AA di Darut Tauhid, si masalah kita ini di pesantren minim, Mas. Minimalis, walaupun tetap ada masalah, dan itu nggak akan lepas dari yang namanya dunia. Baik keluarga, individu, organisasi, negara, masalah bakalan ada terus. Tapi sampai seberapa besar energi kita untuk menyelesaikan masalah. Yang sehingga kemampuan kita adalah sehari-harinya adalah menggali potensi. Nah, ini yang mempercepat perkembangan suatu organisasi. Alhamdulillah. Dan memang Darut Tauhid ini Bapak dan Ibu, Masya Allah, lengkap sekali ya. Dari mulai TK ada sampai perguruan tinggi, dari pendidikan formal sampai non formal, usaha, dari mulai usaha laundry, catering, makanan, toko, persediaan barang, kemudian lembaga keuangan. Sampai domba juga ikut serta, Mas. Ya, domba, sapi, ya, Masya Allah. Domba, sapi. Akekah, luar biasa. Rental mobil, cottage, dan roti, ya. Ada jualan roti, Bapak dan Ibu, roti penginapan. Penginapan begitu, Masya Allah. Sehingga miniatur sebuah komunitas yang memang terbentuk. Kalau Bapak dan Ibu sempat nanti ke Darut Tauhid gitu ya, menjiplak atau menduplikasi dengan konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi itu, Masya Allah, di Darut Tauhid sudah ada, dan kami Insya Allah sangat terbuka. Silahkan nanti bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan Darut Tauhid, Insya Allah. Termasuk tidak hanya yang usaha ya, tapi juga dakwah, karena bukan kemarin, ada beberapa yang ingin bagaimana mendirikan pesantren seperti halnya Darut Tauhid. Nah, itu sudah ada, kita ada ISO yang ora ISO harus ISO. Iya, ISO ora ISO harus ISO. Yang kedua dengan pesantren, Baitul Quran dan sebagainya, Masya Allah. Dan itu semua sebenarnya, nah ada yang menggelitik nih ya pertanyaannya. Yang pertanyaannya ini, sampai kapan gitu? Sampai kapan Darut Tauhid ataupun kita mengorganisir usaha-usaha kegiatan-kegiatan ini? Kan gini, sebuah perusahaan yang ingin berkembang dan maju, sebenarnya dari sekian hal aktivitas itu biasanya dipilih mana yang memang awal-awal berkembang ya, berbagai hal banyak gitu ya, unit usahanya, unit programnya. Namun pada suatu titik itu harus memilih, seperti halnya Jack Welch itu di General Electric itu, kalau misalnya tidak jadi pemimpin pasar, market leader, itu ya dijual ataupun dilepas begitu ya. Nah, ini kelihatannya Darut Tauhid strateginya seperti apa? Yang sepengetahuan saya sih, untuk jangka pendek adalah untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren dulu, Mas. Usaha-usahanya, adanya toko, adanya laundry untuk santri, adanya perumahan untuk santri, untuk travel. Namun dampak dari untuk pengembangan usaha jadi bisa digunakan juga untuk jamaah, untuk yang lain. Dan sampai kapan ya, selama ada santri, syariatnya kita ikhtiar terus untuk memberikan layanan yang terbaik untuk santri. Tapi tetap sarana sebagaimana Mas Gatot sampaikan adalah kendaraan gedung itu bukan tujuan, itu sarana. Intinya sekali adalah orangnya, untuk bertauhid, untuk taat dan maslahat. Insya Allah. Insya Allah. Ini dari Galaxy A52. Aduh, nggak ada namanya nih. Tapi dari Ibu atau Pak Galaxy ya yang menggunakan ini. Terima kasih ya.
konsep dan sistem dan juga edukasi implementasinya di berbagai tempat di NKRI. Di cloning saja, insya Allah, Bapak, terima kasih masukannya. Sekarang sudah ada di Tangerang Selatan, Batam, kemudian Lubuk Linggo, insya Allah Jambi. Bulan depan saya ke Jambi, survei ada 5 hektar di sana, semoga bisa terrealisasi ya, hadir di Jambi, di Jogja, Surabaya, insya Allah. Mohon doanya saja ya Bapak dan Ibu. Dan ini ada Ibu Ike ya, saya bacakan ya Ustadz, Alhamdulillah, Qadarullah, Masya Allah saya diamanahi 3 anak putri. Kalau baca dari hadis memiliki 3 putri itu istimewa dan insya Allah masuk surga. Ya Bu, betul kita didik dan kita ya didik, kita jaga putra putri kita sampai dewasa dan menikahkan dengan pasangan yang soleh, insya Allah orang tuanya insya Allah dijamin masuk surga. Nah, saya dalam mendidik anak ke 1, 2, dan 3 itu beda, karena memang mereka beda karakter, beda tingkat sensitifnya juga. Untuk anak ke 1, karena dia paling besar, saya agak tegas, karena jadi pelindung bagi adik-adiknya setelah kita tidak ada. Tapi kadang suka beda sama ibu saya, neneknya, yang sangat menanjakan cucunya. Gimana Ustadz yang baiknya? Dan masalah ini nih pengalaman punya cucu. Iya, dulu saya 8 tahun Mas, di rumah Nin, di rumah apa. Karena nggak boleh pindah. Pertama karena ada adik yang sakit, yang lumpuh itu ya. Kemudian adik meninggal tapi tetap nggak boleh pindah. Jadi selama kurang lebih, terutama Garija dan Gania ya. Jadi memang kalau ada masalah dengan saya, larinya ke kakek neneknya. Nah, saya yang dimarahin oleh bapak, oleh Nin ya. Jangan gitu katanya. Oh. Jadi ada akhirnya lambat laun sih intinya sih dikomunikasikan Mas. Dan nenek juga melakukannya, sudah punya pengalaman bagaimana ngedidik anak. Jadi saya juga banyak belajar dari apa dengan Nin, dengan ibu bagaimana cara ngedidik anak. Satu sisi belajar bagaimana cara ngedidik anak orang tua pada saya dan pada cucunya, sisi lain saya juga dengan TBT punya prinsip bagaimana untuk mendidik anak untuk masa depan. Kuncinya didialogkan. Tekniknya jangan konsep kita dulu, tapi minta saran dulu ke kakek, ke neneknya. Gimana nih pendidikan anak untuk masa depan, apa yang harus dimiliki, sehingga nanti ada terjalin komunikasi yang sangat nyaman. Orang tua tidak merasa digurui oleh anaknya. Tapi dengan terbukanya komunikasi akan ada dialog di sana. Ini solusinya insya Allah. Wallahu alam. Benar, saya sepakat tak. Kuncinya adalah dialog dan komunikasi. Karena ini buat Bapak Ibu yang punya cucu itu pengalaman bagaimana mendidik dan mengasuh putra-putrinya begitu. Tapi boleh jadi anak-anak yang sudah melahirkan cucunya atau anaknya itu dengan ilmu dan pengetahuan, wawasan yang baru begitu. Nah, kadang-kadang bentrok nih. Dikoreksi dikit Mas. Bukan melahirkan cucu, melahirkan anak, kemudian punya cucu gitu. Oh iya. Melahirkan anak dan jadi cucu gitu ya. Iya, dan anaknya punya cucu. Iya, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Jadi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diadu gitu, mengasuh anak itu secara pengalaman, atau contoh kecil memandikan aja ya, memandikan. Setelah mandi itu harus gini-gini, itu kan pengalaman orang tuanya. Tapi sebagai anaknya yang yang punya ilmu belajar boleh jadi karena dari ilmu kedokteran atau perawat atau apa begitu ya. Nah, itu dari ilmu pengetahuannya, sehingga kadang-kadang tidak berbeda. Tapi kalau misalnya komunikasi, diskusi terkait dengan bagaimana orang tua dan ke neneknya, ke kakeknya dengan baik, insya Allah komunikasinya juga akan jadi baik, bahkan saling melengkapi, saling mendukung. Adeda, Mas Gatot, saya masih anak muda. Ada bahasan untuk kaum milenial dong. Perasaan kita masih muda juga Mas ya. Perasaan kita masih muda, ini kita udah sesuaikan ya alasannya. Terbukti saya kalau reunian ketemu kok teman-teman saya udah pada tua sih. Ya. Padahal saya juga udah tua. Oh, Ferdi, usia berapa nih? Masih anak muda nih? Penasaran kita jadinya.
Tapi pada intinya gini, Mas Ferdi, 30-an Mas, hehehe. Oh ya 30-an. 30 tahun. Penting Mas Ferdi, ini yang barusan leadership penting banget. Tentang pengambilan keputusan, kemudian wawasannya harus digali terus. Dan teman-teman yang masih muda, jangan takut salah. Benar. Nanti kalau terlampau mempertimbangkan takut salah, jadi nggak ngambil keputusan. Dan nggak punya pengalaman nanti di sana. Karena pengalaman didapat karena proses pengambilan keputusan yang dilakukan sejak dini. Ya, dan ini kita dorong putra-putri kita, saudara kita, adik kita yang masih usia SMP dan SMA adalah untuk ikut kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu sangat penting. Memang kelihatannya sepele gitu ya, ikut main bola, klub bola, atau pramuka, ataupun ikut PMR, OSIS, dan sebagainya gitu. Belum saat kegiatan belum terbentuk, tapi lambat laun karena kegiatan-kegiatan itu, aktivitas-aktivitas itu, putra-putri kita, adik-adik kita itu belajar manajemen waktu, belajar bersosialisasi. Karena tidak gampang nih ya bersosialisasi untuk masuk ke suatu lingkungan yang baru, yang belum dikenal. Masya Allah, itu seorang leader yang baik itu pasti bisa dengan kondisi apapun, lingkungan yang baru, akan bisa men-take over ataupun kegiatan-kegiatan dan lingkungan-lingkungan yang baru. Itu sangat penting. Boleh kemudian mengambil keputusan, bekerja kelompok, bekerja sama, belajar menanggung resiko bareng-bareng begitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan hal-hal yang memang kelihatannya sederhana, tapi buat putra-putri kita, adik-adik kita menjadi pengalaman baru, pengalaman yang boleh jadi di kemudian hari itu akan menjadi hal referensi yang penting dalam kehidupannya untuk memimpin dan mengambil keputusan. Benar Mas, setuju sekali Mas. Bahkan saya nganjurin sekali untuk terlibat aktif di kampus. Betul. Dulu saya ikut Menwa Mas, ikut basket, ikut senat di masjid, kemudian juga ikut paduan suara, walaupun saya lip sync Mas paduan suaranya. Karena ada yang dituju di sana, ada someone yang dituju, jadi ikut paduan suara juga. Ikut aja ya, walaupun ya. Saya stresnya pada saat satu-satu dites. Wah, stres. Masya Allah. Baik, ini dari IGAA nih ada pertanyaan dari Bu Mita Kosasih. Bagaimana cara kita mendidik anak yang sudah terlalu sering main game hingga lupa waktu, sedangkan orang tua terpisah jarak karena harus bekerja? Saya di Gresik, anak saya dan papanya di Tuban. Iya, izin Allah Mas Gatot, semalam saya dipijat ya oleh teman-teman yang ada di DIV ya, dan pijatannya sangat nyaman pada saat dialog. Kenapa kok dengan izin Allah ada matanya sampai tidak bisa melihat? Karena main game Mas Gatot, dia main game mulai dari SD sampai sehari berapa? Sampai 5 jam sehari. Masya Allah. Sampai sekarang tidak bisa melihat gara-gara main game. Jadi Bapak Ibu yang baik, yang kecenderungan anaknya main game, disampaikan resikonya seperti apa. Pakai data nih, di data sebagai kepada sekolahnya, jadi malas di sekolahnya. Berapa kali dari sekolah menyampaikan surat buat orang tuanya, bolos, resikonya tuh panjang. Nah, banyak kan ya anak-anak muda ini yang main game tidak mau berpikir resiko Mas. Kita tugasnya menyampaikan resikonya seperti apa untuk jadi bahan pertimbangan ngambil keputusan dianya. Betul, resiko dan manfaatnya apa itu perlu dijelaskan. Jadi gini Bapak dan Ibu, menambahkan anak itu memiliki pertimbangan sendiri. Adeda sangat bagus ya, kemarin waktu datang ke rumah itu, saya sampai sekarang masih diskusi dengan istri, bagaimana kita diskusi dan berbicara, berkomunikasi dengan anak itu sesuai dengan umur mereka.
bukan umur kita. Jadi bukan menarik anak kita untuk paham kita sekarang, tapi kita yang nurunin, oh ya saya itu dulu usia SMP, usia SMA, pemikirannya seperti apa ya, apa yang waktu itu saya lakukan, apa yang waktu itu saya kerjakan gitu untuk ngambil keputusan seperti ini. Nah, memahamkan anak dan berkomunikasi untuk menurunkan tingkat kita berbicara sesuai dengan usia anak, itu yang paling benar, itu yang paling baik. Bukan ngajak anak untuk memahami usia kita. Usia saya sekarang 49 tahun. Nah, anak kan belum mengerti, belum melalui proses itu, tapi kita sudah pernah melalui usia anak, gitu ya, Adede? Kemarin yang Iya, Adede benar sampaikan. Mas, qadarullah. Dan sedikit lagi, ada 1 menit lagi. Izin Allah, kemarin ke rumah apa di Cimaragas sambil kelihat makam, dan di drivernya adalah Gajwan. Nah, Gajwan ini teh atlet sepeda downhill, road bike, cycling cross cycling. Jadi nalurinya pembalap itu nggak boleh ada mobil kendaraan yang di depan, Mas. Jadi saya dengan TBT pegang safety belt, pegangan tangan ya ke dinding, saya pegang tas pegang. Tapi beres tadi subuh nyampe kan, Bi, gimana nih, nyaman nggak Bi, bisa tidur nggak, ya jikit terus ya karena kita pun harus empati Mi, karena Gajwan nalurinya pembalap, nggak boleh ada yang di depan, jadi harus nyusul terus. Gimana ke depannya? Abi mah tetap mau dengan Gajwan Mi, karena tugas kita adalah mendidik anak jadi leader untuk ngambil keputusan. Nggak apa-apa, nggak nyaman dikit juga, biar Allah yang ngasih nyaman aja nanti. Nah, untuk ada apa-apa mah ada semuanya bertawakal ke Allah. Hanya tugas kita adalah ngedidik anak terus untuk jadi seorang leader, untuk bisa dipercaya. Wah, itu Mas luar biasa dialog Mas. Jadi kita ada berkorban sedikit, jadi nggak nyaman dalam perjalanan, tapi ada proses yang besar sekali, yaitu ngedidik anak untuk jadi leader. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, pas jam 6 nih, Masya Allah diskusinya. Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu belum sempat nih menyampaikan ide gagasannya atau settingnya, tapi semoga Rabu depan ya. PR dari sekarang nih Bapak dan Ibu yang punya pengalaman mendidik putra-putrinya untuk bisa menjadi pemimpin di masa mendatang atau sekarang sudah jadi pemimpin, bisa dipersiapkan sehingga Rabu depan kita bisa sharing lebih banyak. Usulan Mas, Rabu depan bagi seorang leader atau manajer adalah pengembangan aset yang paling berharga adalah pegawai atau karyawan. Bagi seorang pemimpin yang hebat adalah melahirkan pemimpin yang lebih hebat lagi. Bukan dia karena ingin dikatakan pemimpin hebat, tapi pemimpin yang hebat adalah melahirkan pemimpin yang lebih hebat lagi. Pengembangan aset pegawai atau karyawan. Nuhun Mas, barakallahu fiik. Baik, terima kasih Adeda. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menulis chat. Terima kasih yang sudah bergabung di acara ini. Dan kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Kita berjumpa lagi minggu depan insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri, plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.